Kita mulai kembali diskusi pada siang hari ini. Saya yakin setelah penjelasan dari para pemateri yang mungkin menurut saya beberapa emang teoritis ya. Biasanya kalau saya Bu Eli, kalau misalnya saya waktu sekolah itu, kalau guru ngejelasin pengen nanya, ketika sudah baru saya paham. Kadang-kadang seperti itu. Kalau masih ngejelasin materi, kadang-kadang belum 100%, baru 80%. Baik, kita lihat di sini ada beberapa chat yang masuk, di antaranya ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf karena tampilan di slide di sini di studio sangat kecil. Saya minta bantuan untuk Pak Yoga sebagai operator untuk bisa membacakan. Pak Yoga, mohon maaf. Bisa dibacakan untuk pertanyaan dari mangga Pak Yoga, bisa dibacakan pertanyaan yang masuk di chat dulu ya, Mak. Ya, ini untuk dari chat from Henrico Bravendi to everyone. Terhadap anak-anak yang suka dibully sama teman sekelas atau lain kelas atau kakak kelas, bagaimana cara sekolah menanggapinya? Itu pertanyaan yang pertama. Ya, langsung dijawab satu-satu atau ditampung dulu? Langsung satu-satu ya. Oke, langsung mangga dari pertanyaan tadi intinya terkait dengan bullying. Ini yang mungkin sangat meresahkan kami sebagai guru dan orang tua juga. Yang namanya bullying itu sesuatu yang agak-agak susah. Bagaimana? Mangga dari Kristanto. Ya, makasih Pak DJ atas waktunya. Makasih juga untuk tadi yang makasih untuk yang ditanya menanggapi apa sih tindakan sekolah untuk menghadapi bullying. Ya. Sebetulnya ya, bullying ini adalah bukan di dalam konteks kita siang ini, tapi baik saya akan coba menjelaskan tindakan apa atau yang dilakukan oleh pihak sekolah. Jelas yang namanya bullying itu kita sama-sama mengutuk sama-sama tidak mengizinkan adanya kegiatan bullying baik di sekolah maupun dimanapun juga. Sebab dampak bullying itu sangat luas bagi anak-anak kita semua. Dampak bullying sangat membekas dalam benak dan hati anak-anak kita. Tidak akan bisa hilang sampai kapanpun juga. Adapun kaitannya dengan apa sih yang dilakukan sekolah jika ada bullying di sekolah. Biasanya kegiatan bullying ini ketika sekolah mengetahui, maka kita akan memanggil anak yang melakukan bullying, yaitu dibawa ke tempat BK. Kita menanyakan dan lain sebagainya, kita ngasih pemahaman kepada anak itu bahwa apa yang dilakukan oleh anak itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak baik dan sangat tidak dibolehkan oleh siapapun juga. Setelah itu, ketika kita sudah melakukan diskusi dan lain sebagainya, kita selaku BK dan wali kelas ditambah dengan kesiswaan itu akan saling koordinasi bagaimana tindakan selanjutnya. Biasanya kita akan melihat hasil psikotes anak yang melakukan kegiatan bullying itu. Ketika hasil psikotesnya condong ke sana, ya, kita akan melihat apa sih yang menyebabkan anak ini bisa melakukan bullying ke temannya atau ke adik kelasnya atau ke siapapun juga. Sebab yang namanya kegiatan bullying ini adalah sebuah eksistensi anak ketika dia tinggal di lingkungan baik sesama
teman sebayanya, dia mungkin ketika di angkutan umum dan lain sebagainya, ketika dia melihat. Saya yakin, dengan seyakin-yakinnya bahwa beliau, anak ini kadang tidak memahami apa sih dampak bullying, apa sih yang dimaksud dengan bullying itu. Mungkin nganggapnya ketika bahasa yang dimunculkan biasa dan lain sebagainya, mungkin anggapnya bercanda dan lain sebagainya. Itu yang kadang tidak dipahami oleh anak bahwa itu tidak boleh dilakukan. Yang jelas kita sekolah itu jelas sangat banyak aspek yang kita lihat, banyak aspek yang kita tinjau ketika anak melakukan bullying. Yaitu kita salah satu tadi ketika memanggil kedua belah pihak, lalu kita melihat hasil psikotes anak yang melakukan bullying, lalu yang ketiga kita akan dengan wali kelas, kesiswaan, pimpinan dan lain sebagainya. Ketika menemui satu titik, kita akan melakukan pemanggilan kepada ayah bunda. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Hajah Eli, monggo. Terima kasih Pak Tanto sudah ini mungkin hanya saya menambahkan saja. Biasanya yang kami lakukan, kami mencari data dulu dari anak-anak yang melakukan itu. Kita identifikasikan dulu masalahnya. Kenapa? Ada apa? Terus kami berkoordinasi dengan Wakase Kesiswaan dan bila perlu dengan kepala sekolah. Setelah kita mengetahui permasalahannya, baru kita adakan counseling untuk di BK. Sementara kalau kami, maaf sekali, BK tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah memberikan hukuman atau memberikan punishment, karena memang itu tidak dibenarkan. Dalam kode etik BK, tidak ada BK itu memberikan hukuman. Karena di BK, siswa siapapun, entah anak yang dibully, entah anak yang membuli, itu kami perlakukan dengan sama. Kita diskusi, kita cari, kita coba ngobrol dengan santai, sehingga anak dua-duanya tidak merasa tidak merasa takut dengan guru BK. Jadi insya Allah mereka akan berkata jujur apa yang telah dilakukannya, sehingga kami bisa memberikan solusi, memberikan arahan kepada kedua anak ini atau beberapa anak ini jika memang bulinya bukan individual atau kelompok. Dan kami langsung memberikan laporan, kita juga akan memberikan ini kepada kesiswaan dan dilanjutkan oleh kesiswaan. Dan monggo silahkan kita membuka dengan lebar-lebar, silahkan konsul ke kami, baik ke ruang BK maupun di luar ruang BK dengan guru BK. Kami insya Allah siap membantu, karena tugas BK adalah membantu. Gitu. Barangkali itu yang ininya. Selanjutnya ada pertanyaan yang berikutnya yang berkaitan dengan tema. Baik, terima kasih rekan-rekan guru BK. Untuk berikutnya, mangga barangkali dari yang lain ada pertanyaan, mohon bantuan dari Pak Yoga untuk bisa membacakan. Mohon maaf sekali Bapak Ayah Bunda karena slide-nya terlalu kecil, jadi saya tidak bisa melihat dari sini. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mama Rio 9E itu. Punten mau bertanya, tadi dijelaskan bahwa kecerdasan setiap anak bervariasi dan berbeda. Ada chatnya nih. Sedangkan kurikulum sekolah yang ada dinilai dari berbagai mata pelajaran yang belum tentu mereka sukai dan diharapkan nilai semuanya baik. Kan jadi nggak sinkron gitu. Itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yoga sudah membacakan.
Mungkin langsung saja dijawab atau ditanggapin oleh anak-anak. Enggak, Belum kemarin itu pertanyaan saya kok dilewat ya Pak. Bu Eli dulu katanya, enggak. Terima kasih, Mama Rio. Betul, saya tadi memaparkan bahwa setiap anak berbeda dan memang kenyataannya setiap anak berbeda. Jangankan dengan orang lain, walaupun maaf satu pabrik kakak beradik kandung pun itu akan berbeda. Mengatasi kakaknya, mengatasi adiknya tentu akan berbeda. Dan kenapa, bagaimana dengan kurikulum yang sama? Minimal kita membantu, terutama maaf kalau di sekolah ya baik wali kelas, guru bidang maupun guru BK itu membantu untuk mengoptimalkan kemampuan yang ada yang dimiliki oleh anak tersebut. Tapi kita tidak memaksakan. Sekali lagi kita tidak memaksakan. Ada anak yang memang misalnya tidak suka dengan matematik, tapi kita cari kelebihan dia di mana. Barangkali dia kelebihannya dia daya ingatnya yang kuat, daya hafalnya yang kuat, sehingga dia lebih menonjol kepada IPS. Walaupun matematik itu harus tetap dipelajari, harus tetap juga dia mendapatkan nilai yang baik. Jadi saya berharap kepada ayah bunda juga, mohon satu-satu si anak mana yang punya kelebihan di mana, kekurangannya di mana, dan kita berdiskusi dengan sekolah, baik dengan guru kelas maupun guru BK. Karena maaf, saya juga tidak jarang ya, kadang ada anak yang punya kemampuan tidak pede dengan pelajaran bahasa Inggris, tapi saya akan coba cara, mungkin saya karena bukan guru bahasa Inggris, maka saya akan cara belajar bahasa Inggris. Saya adakan seling untuk bidang tadi itu, sehingga anak itu merasa pede. Yang awalnya tidak pede, akhirnya saya mencobakan bahwa kalau kamu sebenarnya memiliki kemampuan di sini, tapi karena kamu tidak berani, kamu tidak ada rasa malu, ada rasa takut, maka saya akan mencoba membantu untuk itu. Termasuk juga anak yang alergi dengan pelajaran matematik. Itu dia sering sekali mengeluh kepada saya, Bu, saya tuh sebel sekali Bu sama matematik. Saya tuh nggak ngerti sekali dengan matematik. Tapi akhirnya saya coba mendekati pendekatan yang cukup intensif, bukan hanya 1 kali atau 2 kali, kita akan selingnya beberapa kali gitu, untuk supaya anak ini menghilangkan traumatik dia. Apakah ada traumatik di SD ataukah memang betul-betul dia hitungan dasarnya kurang. Tidak sedikit anak SMP yang juga belum hafal perkalian apalagi pembagian. Jadi kadang saya di SMP ini sebagai guru BK bukan hanya konseling, tapi saya juga mengajarkan, memberikan ini untuk supaya anak juga hafal dengan perkalian dan ini pembagian dasar dari perhitungan calistungnya. Tidak sedikit, Mbak. Nah, kebetulan kalau anak yang memang betul memiliki hobi, memiliki ketertarikan kepada bidang yang eksak yang tadi dimunculkan itu tadi dengan kurikulum itu tadi, maka harusnya kita ada kerjasama dengan baik antara orang tua dan guru di sekolah maupun guru bidang, guru mapel maupun guru BK, biar kami bisa diskusi bareng-bareng dan mencari solusi yang paling tepatnya. Tapi kita berusaha untuk supaya anak ini mendapat prestasi yang optimal, mengoptimalkan kemampuan anak dari semuanya, walau kadang tidak puas. Itu barangkali, mohon maaf, Mama Rio, silahkan barangkali sengaja biar Mama Rio tidak puas, biar bisa ketemu dengan saya, diskusi kembali di ruang BK. Ya, di sini saya akan menambahkan karena kurikulum adalah tuntutan negara. Jadi orang tua itu berkewajiban mengoptimalkan kelebihan anak di rumah, baik di dalam
baik di dalam maupun di luar kurikulum. Dan orang tua juga bisa memaksimalkan untuk berkonsultasi dengan guru BK atau guru-guru di sekolah. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Memang betul perlunya konsultasi lebih lanjut mungkin, karena memang kadang-kadang kita sebagai orang tua perlu penjelasan lebih rinci terkait dari segi konseling ataupun dari segi materi-materi yang tadi sudah disampaikan, anak punya bakat masing-masing, tapi di sekolah sendiri dituntut semua mapel harus semua menguasai. Bagaimana? Memang waktunya memang harus lebih lanjut, dan mungkin individu kita juga, anak-anak kita juga mungkin berbeda-beda. Dan barangkali ayah bunda mau konsultasi, ya seperti biasa kita janjian terlebih dahulu, karena apalagi di masa pandemi seperti ini, kami dari guru Al-Azhar itu kami ada jadwal ya Bu, jadi tidak setiap hari kami ada. Kalaupun tidak ada jadwal, kalau memang kami ada janji, biasanya insya Allah kami akan datang ke sekolah. Baik, mungkin tinggal satu penanya lagi. Kayaknya tadi dari pertanyaan chat sudah cukup mewakili. Sekarang kami minta dari ayah bunda. Saya lihat di situ ada mamahnya Raul. Mama Raul bisa unmute bisa mengaktifkan speakernya untuk bisa bertanya langsung dengan pertanyaan yang Mama Raul siapkan. Mangga Mama Raul. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ibu, sebenarnya saya ini menanyakan sebenarnya pada usia berapa ya kita sebagai orang tua tuh bisa tahu anak kita itu sistem kerja otaknya dominan kanan atau kiri gitu. Mungkin itu aja Bu, Pak. Terima kasih. Ya, di usia berapa ya? Tadi pertanyaannya mohon koreksi barangkali saya tidak jelas. Dari usia berapa potensi otak kanan otak kiri mulai berlaku, betul ya, seperti itu. Baik. Mangga dari rekan-rekan guru BK bisa dijawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Mama Raul, usia berapa kita bisa mengetahui otak kanan dan otak kiri? Sebenarnya ya, tadi kita bicara SMP itu usia 12 sampai 13 ya, Ma. Tapi boleh mau enggak silahkan dicek jika anak itu sudah bisa berbicara, Ma. Anak pada usia berbicara, silahkan coba diamati. Karena saya pernah, anak saya malah merasa kesulitan dalam matematik awalnya. Karena waktu kecil, waktu usia batita, saya tidak mengajarkan hitungan. Tapi saya lebih mengejar kepada hafalan. Dan ternyata dampaknya besar, Mam. Jadi kalau dalam pola asuh, baik di rumah maupun nanti di sekolah, prasekolah usia batita, balita, itu mohon diperhatikan dengan baik, semuanya kita berikan. Biar kita tahu mana yang lebih dominan. Kalau anak lebih suka dengan yang semuanya logika, berarti dia otak kirinya. Dan insya Allah biasanya di SD pun sudah ada psikotes. Dan hasilnya dibagikan dan bisa berkonsultasi dengan penyelenggara psikotesnya. Begitupun SMP.
Kalau yang otak kanan, mungkin kita sudah terlihat, Mbak, bahwa anak ini dalam otak kanan itu coba bagaimana mereka bersikap. Ayah dan ibunya yang membentuk, yaitu tadi seperti yang Pak Tanto ucapkan, bahwa anak dibentuk oleh orang tuanya, mau Nasrani, Majusi maupun ini ya Pak Tanto ya, itu. Yang pertama, guru pertama adalah memang orang tuanya, ayah dan ibunya. Itu. Jadi mohon dengan sangat harus semuanya diberikan, Ma. Harus semuanya diberikan. Biar nanti kita bisa ini dengan perjalanannya waktu, dengan bertambahnya usia, itu akan semakin terlihat, Ma. Kalau anak yang ini bisa ada latihan. Contoh, kalau otak kanannya lebih dominan, misalnya kita ada permainan. Pada waktu kita masa permainan. Mana yang akan kita lihat? Contoh apa ya namanya, sedekap. Kalau misalnya anak-anak coba, adik kita coba ini dulu, coba sedekap di meja. Kita sedekap, mana yang lebih ini? Kalau tangan kanannya itu di atas, itu pertanda bahwa dia masih menggunakan ini. Itu permainan, Mas. Kalau tangan kirinya ini, otak kirinya lebih dipakai. Seperti itu. Tapi kalau untuk prestasi, untuk dalam mata pelajaran, apa itu? Ya, maka kita harus tes, minta kita mengadakan psikotes, bisa langsung ke psikolog, kita datang ke psikolog, atau kita juga memberikan tes-tes yang simpel di rumah dengan Paschal, dengan Fajal, dengan yang lain, Mam. Dengan coba kita juga, saya pernah kepada anak saya itu coba dengan kata-kata, ternyata dia sudah bisa dalam satu kata suruh membuat kalimat, dia sudah bisa merangkai. Terus kalau dengan hitungan, dengan angka, ternyata dia macet. Saya pernah mencoba seperti itu dan ternyata memang akhirnya anak saya dalam matematikanya dia kurang menyukai. Seperti itu, Ma, barangkali. Mudah-mudahan tidak puas ya, Ma. Ntar ketemu di guru bank BK deh. Untuk Mama Raul, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, makasih. Iya. Saya nitip Raul sama Ridho ya, Bu ya, Pak. Gimana, Ma? Ya, saya nitip anak saya Raul dan Ridho di Monggo. Insya Allah, Ma. Insya Allah. Ya. Terima kasih ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Monggo, Ma. Barangkali ada yang mau menambahkan. Terima kasih Bu Haja Eli atas waktunya. Mungkin sedikit saya menambahkan bahwa mendidik anak itu tidak bisa mendadak. Watak anak bisa kita bentuk, tetapi bukan dengan dibentak. Sekali lagi, mendidik anak tidak bisa mendadak. Watak anak bisa kita bentuk, tetapi bukan dengan dibentak. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui kemampuan anak, itu kalau saat ini dilakukan tes juga masih bisa untuk mengetahui kemampuan anak-anak kita. Tetapi sekali lagi jangan jadikan acuan hasil psikotes anak kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa jadi pada saat anak melakukan psikotes, itu banyak hal yang menentukan hasil baik atau tidaknya. Bisa jadi kondisi anak pada saat melakukan psikotes dalam keadaan yang tidak fit. Bisa jadi sakit dan lain sebagainya sehingga dia tidak konsen dalam mengisi jawaban. Yang kedua, bisa jadi tidak nyamannya anak dengan suasana yang dia belum kenal seutuhnya. Sehingga anak yang penting cepat selesai, dia pengen selesai gitu loh. Bisa jadi yang ketiga itu adalah tadi ketidaknyamanan, kondisi fisik yang tidak fit, lalu yang ketiga bisa jadi melihat ketika teman-temannya sudah selesai dia keganggu gitu sehingga main
asal isi yang penting selesai. Sekali lagi ayah bunda, bahwa hasil psikotes itu sifatnya tidak mutlak menentukan bahwa anak kita hasilnya di bawah atau di atas. Kembali lagi itu kembali kepada keinginan anak. Lanjut kepada tadi, apakah bakat bisa, jadi bakat bisa ganti atau tidak? Ya, namanya bakat adalah kemampuan kognitif anak sehingga bakat sudah tetap. Tetapi kalau minat itu bisa sesuai dengan keinginan anak. Tiap tahun, tiap saat dia bisa akan ya sesuai dengan keinginan. Tapi sekali lagi kalau bakat itu akan tetap. Dia sebab kemampuan kognitif anak. Ayah bunda sahabat BK yang kami banggakan, ada kesimpulannya yaitu sekali lagi kami ambil tema ini, ayah bunda pahamilah aku sebagai anakmu, bukan kami selaku BK atau pihak sekolah mendikte bahwa tema ini tanda kutip istilahnya, nah ya istilah, ya seolah-olah kami ini menyelentik atau mencubit ayah bunda sekalian. Bukan, tapi ini hasil evaluasi kita sekian tahun ke belakang. Banyak sekali anak-anak kita, banyak sekali ayah bunda yang ketika konsultasi dengan kami intinya begini. Ya, sekali lagi tanam pada mindset kita bahwa tidak ada anak yang nakal dan tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah ketidaktahuan anak, apa yang dilakukan oleh anak itu hal-hal yang tidak boleh untuk dilakukan. Sekali lagi, tanamkan kepada anak kita, jangan sekali lagi mengucapkan kata tidak bisa dan tidak tahu. Selalu tanamkan pada mindsetnya, katakan belum bisa dan belum tahu. Sebab yang namanya tidak bisa dan tidak tahu itu 50 semangat anak sudah hilang. Dia menganggap bahwa kami adalah yang paling bodoh. Tetapi ketika mengucapkan selalu dalam benak anak mengatakan bahwa kita belum bisa dan saya belum tahu, kita belum tahu, kita belum bisa, itu ada 50 atau setengah lebih motivasi anak untuk bisa, untuk tahu. Saya mohon maaf kalau ada ucapan saya yang salah. Apabila belum puas, mangga kami tunggu kedatangan ayah bunda sekalian. Insya Allah next ke depan mungkin kita akan lanjutkan dengan tema yang lain. Konsultasi langsung boleh. Mangga kembali ke Pak DJ. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan guru BK. Sepertinya diskusi atau ngobrol bareng pada siang hari ini cukup menarik sekali, dan saya sebagai orang tua, Pak Tanto dan Bu Eli, Bu Yola, sebenarnya saya pengen ngobrol lagi dengan rekan-rekan guru BK. Cuman mohon maaf ayah bunda karena waktu yang terbatas, sehingga kegiatan diskusi bareng pada siang hari ini tidak bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, mungkin sampai di sini diskusi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan penjelasan tadi menjadi pemicu buat kita semua selaku orang tua agar bisa memahami baik potensi, bakat, ataupun semua hal yang terkait dengan anak-anak kita. Karena mungkin bagi saya pribadi akan merasa sangat berdosa sekali ketika saya belum bisa memahami anak saya apa sih bakat mereka. Karena tadi katanya kalau minat itu bisa berubah, tapi kalau bakat tidak bisa. Nah, maka ada istilah bakat terpendam, betul ya? Nah, itu mungkin saya juga masih belum bisa melihat bakat anak saya itu apa ya. Mungkin saya harus bisa memantau dari sekarang nih agar bisa nanti bisa diarahkan bakatnya. Kalau minat mungkin nggak diganti ya. Baik, ayah bunda yang kami hormati, demikian hasil diskusi kita pada siang hari ini. Saya
Oh, ada kesimpulan oh ya, sebelum kita tutup ada kesimpulan dari Bu Eli Manggau. Oke, Ayah Bunda sahabat BK yang berbahagia, dari kami mungkin maaf pasti tidak puas dengan ditutupnya ini, dan kami juga dengan keterbatasan waktu, maka kesimpulan yang bisa kami tarik sebagai berikut untuk berkaitan dengan tema ini. 1. Kenali anak kita sesuai dengan kemampuan dasarnya, dengan kecerdasannya, minatnya, bakatnya, dan cita-citanya. Kesimpulan yang kedua, mari kita bantu anak kita agar anak kita bisa optimal dalam mencapai prestasinya. Yang ketiga, mari kita antarkan anak kita menjadi anak yang pintar, berkarakter, soleh dan soleha, sukses, bahagia dunia akhirat bersama ayah bunda serta keluarga tercintanya. Amin. Baik, demikian tadi kesimpulan dari kegiatan diskusi pada siang hari ini. Saya selaku moderator dan atas nama sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Siti Khadijah, kemudian Perguruan Islam Al-Azhar, kemudian Jamiah SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon, ayah bunda yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi pada siang hari ini, serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Dan mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik secara teknis ataupun non teknis, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir sebelum kita tutup, kita kompak ya. Ngobrol dengan guru BK itu asik. Sekali lagi, ngobrol dengan guru BK itu asik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu Guru. Dah, selesai. Makasih semuanya.